Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, luar biasa sekali saya dipercaya sebagai pemandu dari webinar kali ini ya. Yang dimana webinar kali ini kita akan membedah isi buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Burhan Bungin. Yang dimana pada hari ini yang akan menjadi pemateri adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi tanpa berlama-lama lagi, untuk kelompok 1 saya persilahkan. Silakan di share screen aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bab 1 mengenai filsafat sosiologi komunikasi dan bab 2 ruang lingkup dan konseptualisasi sosiologi komunikasi. Anggota kelompok kami yang pertama ada Arnes, yang kedua Regita, yang ketiga Larasati, yang keempat Anggia, dan yang terakhir saya sendiri. Slide pertama akan dibacakan oleh Arnes. Arnes, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nafa. Yang pertama adalah latar belakang filsafat sosial dalam Evermans Encyclopedia 1958 sama 409 disebutkan bahwa filsafat sosial adalah aspek filsafat yang memakai metode filosofis untuk membahas masalah-masalah kehidupan sosial dan sejarah. Di sini kita temukan apa yang menjadi objek materialnya, yaitu kehidupan dan sejarah sosial, dan yang menjadi objek formanya yaitu filsafat. Pada mulainya kajian tentang sosiologi komunikasi, apalagi ilmu komunikasi adalah suatu yang tak pernah ada dalam khazanah ilmu pengetahuan. Ketika pada mulanya semua masalah manusia masih dalam kajian filsafat, maka komunikasi selain tidak kepikiran atau belum dipikirkan oleh manusia, laten fenomena. Nah, terus ada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa dengan struktur dan fungsi yang sangat sempurna bila dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya. Manusia diciptakan sebagai makhluk multidimensional, memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal maupun sosial. Sehubung dengan itu, ada beberapa konsep yang penting berhubungan dengan sosiologi komunikasi adalah konsep tentang sosiologi komunikasi, teknologi telematika komunikasi, dan sosiologi komunikasi. Kemudian ranah sosiologi komunikasi berada pada wilayah individu, kelompok, masyarakat, dan sistem dunia. Nah, terus ada filsafat sosiologi komunikasi, filsafat sosial, sosiologi modern, dan komunikasi. Pada mulanya ilmu komunikasi tidak pernah ada dalam khazanah ilmu pengetahuan ketika semua masalah manusia masih dalam kajian ilmu filsafat. Ilmu komunikasi tidak atau belum terpikir oleh manusia. Pada saat sosiologi sedang dibangun atau berkembang, minat terhadap ilmu pengetahuan meningkat pesat. Banyak pengamat berpendapat bahwa perkembangan teori sosiologi dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran abad pencerahan yang berkembang pada periode perkembangan intelektual dan pembahasan pemikiran yang luar biasa. Nah, yang pertama sebelum Yunani kuno, sebelum 600 SM Masehi, mistik adalah sebuah fenomena fisika yang sebenarnya sudah ditemukan oleh para mistikus pada ribuan tahun yang lalu. Sedangkan fenomena yang sama ditemukan oleh para fisikawan modern saat ini. Dalam Mystics and the New Physics,
Fisik 2002, Michael Tabot mengatakan dalam hal terkait fenomena fisik alam raya yang berhubungan dengan manusia dan realitas kehidupan manusia. Mistik telah mengetahui ribuan tahun yang lalu ketika sains bar mengetahuinya sekarang. Yang kedua, Yunani kuno 600 SM. Pada zaman Yunani kuno terdapat 3 masa perkembangan, yaitu masa awal, masa kaum Sofis, serta masa keemasan. Pada masa awal ini, filsafat hanya membahas tentang alam dan kejadian alamiah, terutama dalam hubungan dalam perubahan yang terjadi. Yang ketiga, abad pertengahan 300 Masehi sampai 1300. Pertentangan mistik dengan penelitian ilmiah pun semakin berkembang. Ini melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang berusaha mengungkapkan fakta-fakta yang tidak berdasarkan mistik. Terima kasih. Lanjut ke moderator. Baik, terima kasih Arnes. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Regita. Untuk Regita, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya ada yang keempat, filsafat modern abad dari 17 sampai ke 19. Semangat untuk membebaskan manusia dari keterbelenggungan teologis muncul pada masa yang disebut Renaissance, yang berarti lahir kembali. Sejarah mencatat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam telah maju lebih dulu sebelum dunia Barat memperoleh pencerahan. Renaissance yang kemudian diikuti oleh masa pencerahan atau Aufklärung menjadi titik tolak modernisme di mana ilmu pengetahuan, filsafat, dan ideologi berkembang dengan pesatnya. Yang kelima, positifisme di abad ke-20. Auguste Comte adalah filsuf yang mempelopori aliran filsafat ini. Comte juga menciptakan istilah sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mengkaji masyarakat secara ilmiah. Yang keenam ada alam simbolis. Positivism telah mereduksi kekayaan pengalaman manusia menjadi fakta-fakta empiris. Manusia menurut Ernest Cassirer adalah makhluk yang memiliki substratum simbolis dalam benaknya, hingga mampu memberikan jarak antara rangsangan dan tanggapan. Yang ketujuh, postmodernisme. Postmodernisme sangat anti terhadap ide-ide seperti kemajuan, emansipasi, linearitas sejarah, dan sebagainya. Pemikiran postmos seperti Lyotard, Foucault, dan Derrida postmodernis adalah pewaris kaum sofis Yunani kuno yang sangat anti kebenaran tunggal demi berkecambahnya kebenaran partikular yang plural. Next. Selanjutnya ada sosiologi modern. Banyak persoalan masyarakat yang tidak bisa diatasi lagi oleh filsafat sosiologi yang sifat pendekatannya abstrak dan tidak konkret. Manusia membutuhkan pengetahuan yang menimbatani filsafat dan manusia. Karena itulah lahirlah sosiologi sebagai jalan keluar untuk membantu manusia memecahkan persoalan masyarakat. Comte mengatakan ada 3 tingkatan intelektual yang harus dilalui kelompok masyarakat dan dunia sepanjang sejarahnya. Pertama, teologis yang menjadi karakteristik sebelum era 1300. Gagasan ini menekankan keyakinan pada kekuatan kodrati, dunia sosial, dan alam fisika adalah ciptaan Tuhan. Kedua, metafisika yang terjadi antara 1300 sampai 1800, bahwa kekuatan abstraklah yang menerangkan segala sesuatunya, bukan para dewa. Ketiga, positivistik tahun 1800 yang ditandai oleh keyakinan terhadap sains. Terima kasih. Baik, terima kasih Regita. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Arnes. Untuk Arnes, silakan. Terima kasih, Nafa.
Lahirnya sosiologi komunikasi. Asal mula kajian komunikasi dalam sosiologi bermula dari akar tradisi pemikiran Karl Marx, di mana Marx sendiri adalah masuk sebagai pendiri sosiologi yang beraliran Jerman, sementara Claude Henry Saint-Simon, Auguste Comte, dan Emile Durkheim merupakan nama-nama para ahli sosiologi yang beraliran Prancis. Sementara itu, gagasan awal tentang Marx tidak pernah lepas dari pemikiran-pemikiran Hegel. Idealisme menegaskan bahwa hanya konstruksi pikiran dan psikologislah yang ada. Idealisme adalah sebuah proses yang kekal dalam kehidupan manusia. Bahkan ada yang berkeyakinan bahwa proses mental tetap ada walaupun kehidupan sosial dan fisik sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, sejarah sosiologi komunikasi menempuh dua jalur, sedangkan sumbangan-sumbangan pemikiran Karl Marx dan Habermas menyumbangkan paradigma konflik bagi lahirnya teori-teori kritis dalam kajian ilmu komunikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Arnes. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anggia. Untuk Anggia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Ruang lingkup dan konseptualisasi sosiologi komunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia, makhluk ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dengan struktur dan fungsi yang sangat sempurna bila dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya. Di samping itu, semua manusia dengan akal pikirnya mampu mengembangkan kemampuan tertingginya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yaitu memiliki kemampuan spiritual, sehingga manusia di samping sebagai manusia individual, makhluk sosial juga sebagai makhluk spiritual. Dalam kenyataannya, kemampuan fungsional manusia di atas dapat dilakukannya secara simultan dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan sebagai makhluk spiritual. Namun juga dengan kecerdasan dapat memisahkan fungsi-fungsi tersebut berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan serta kondisi sosial yang mengintarnya. Di sisi lain, karena manusia adalah makhluk sosial, maka manusia pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri di dalam dunia, baik sendiri dalam konteks fisik maupun dalam konteks sosial budaya. Terutama pada konteks sosial budaya, manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan fungsi-fungsi sosial dengan satu dengan lainnya. Baik, terima kasih. Balik ke moderator. Baik, terima kasih Anggia. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Sehubungan dengan itu, beberapa konsep penting yang berhubungan dengan sosiologi komunikasi adalah konsep tentang satu sosiologi. Kata sosiologi berasal dari sofi, yaitu bercocok tanam atau bertanam, kemudian berkembang menjadi socius. Dalam bahasa Latin yang berarti teman, kawan, berkembang lagi menjadi kata sosial, artinya berteman, bersama, berserikat. Secara khusus, kata sosial maksudnya adalah hal-hal mengena berbagai kejadian dalam masyarakat, yaitu persekutuan manusia. Dan selanjutnya, dengan pengertian itu untuk dapat berusaha mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama. 2. Community. Masyarakat sebagai objek sosiologi. Beberapa pengertian dibuat oleh Ralph Linton Sukanto 2003. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Selo Sumarjan, Sukanto 2003, menyatakan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. 3. Teknologi telematika. Istilah teknologi telematika, telekomunikasi, media, dan informatika bermula dari istilah teknologi informasi, information technology atau IT. Istilah ini mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, teknologi informasi main disebut dengan istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronik atau PDE, Electronic Data Processing atau EDI. 4. Communication. Theodore Nation dan Theodore Nation 1969 memberi batasan lingkup communication berupa penyebaran informasi, ide-ide, sikap-sikap, atau emosi dari seorang atau kelompok kepada yang lain, atau lain-lainnya, terutama melalui simbol-simbol. 5. Sosiologi komunikasi. Secara
komprehensif, sosiologi komunikasi mempelajari tentang interaksi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut, sebagaimana interaksi komunikasi itu dilakukan dengan menggunakan media. Selanjutnya, ranah kompleksitas dan objek sosiologi. Ranah sosiologi komunikasi berada pada wilayah individu, kelompok, masyarakat, dan sistem dunia, di mana ranah ini bersentuhan dengan wilayah lain, seperti teknologi, telematika, komunikasi, proses dan interaksi sosial, serta budaya kosmopolitan. Ranah sosiologi komunikasi berbeda dengan studi-studi komunikasi dan sosiologi secara keseluruhan. Dengan kata lain, objek sosiologi komunikasi tidak sama dengan sosiologi secara umum. Begitu juga, sosiologi komunikasi tidak mengambil objek komunikasi secara utuh. Selanjutnya, kompleksitas studi sosiologi komunikasi. Studi-studi sosiologi komunikasi selain bersifat interdisipliner dan terbuka terhadap sumbangan disiplin ilmu lain, sebagaimana gambar 2 di atas, sosiologi komunikasi juga memiliki objek kajian yang terbuka luas, setiap seirama dengan cepat perubahan sosial budaya dan teknologi media yang berkembang di masyarakat, beserta semua aspek yang mengikutinya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anggia. Untuk Anggia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Objek sosiologi komunikasi. Objek formal dalam studi sosiologi komunikasi menekankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologis, yaitu proses sosial dan komunikasi. Aspek ini merupakan aspek dominan dalam kehidupan manusia bersama orang lain. Aspek lainnya adalah telematika dan realitasnya. Aspek ini menyangkut persoalan teknologi, media, teknologi komunikasi, dan berbagai persoalan konvergensi yang ditimbulkannya, termasuk realitas maya yang dihasilkan oleh telematika sebagai sebuah ruang publik baru yang tanpa batas dan memiliki masa depan yang cerah bagi kehidupan. Kesimpulannya, filsafat sosial merupakan kajian dari filsafat yang mempelajari persoalan-persoalan perilaku sosial kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan lebih komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmo yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan mentaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Sementara teori sosiologi modern dapat diartikan sebagai bagian dari teori sosiologi klasik. Teori ini membahas mengenai tokoh-tokoh sosiologi yang mengembangkan teori-teori sosiologi. Namun, untuk mempermudah pemahamannya, kita maka perlu dibahas 3 paradigma sosiologi, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Sebagai permulaan, sebelum membahas teori sosiologi modern dan komunikasi adalah aktivitas dasar manusia. Komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi atau ruang lingkup. Sosiologi komunikasi sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas, yaitu sosiologi, satu hubungan dan pengaruh timbal balik antar aneka macam gejala-gejala sosial, gejala ekonomi, politik,
hukum, dan sebagainya. 2. Hubungan dengan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, yaitu gejala geografis, biologi, dan sebagainya. 3. Yaitu ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. 3. Communication, social interaction melalui pesan. 4. Teknologi telematika terkait dengan telekomunikasi media dan informatika. Sosiologi komunikasi melihat bagaimana manusia berinteraksi dengan media, bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi tersebut, dan bagaimana perubahan dan konsekuensi sosial yang ada di masyarakat sebagai akibat dari efek media massa. Sosiologi komunikasi menjembatani studi sosiologi dan studi-studi komunikasi, di mana jembatan itu dibangun berdasarkan kajian sosiologi tentang interaksi. Menariknya dalam studi komunikasi. Baik, terima kasih, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anggia. Mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Boleh. Baik Chelsea. Apa faktor pendorong munculnya masa Renaissance yang belum dijelasin sama kalian tadi gitu? Terima kasih. Untuk pertanyaannya, tunggu dulu ya Chelsea. Teman-teman kelompok 1, saya izin bertanya. Baik, Manda. Ya, pertanyaannya di setiap zaman filsafat komunikasi mungkin kan ada tanda-tandanya ya. Nah, kalau di zaman Yunani kuno dan abad pertengahan kira-kira ditandainya dengan apa? Terima kasih. Oke, baik Chelsea, aku mau coba jawab pertanyaan kamu ya. Pertanyaan kan, apa faktor pendorong munculnya Renaissance kan? Jadi faktor-faktor pendorong berkembangnya Renaissance itu bisa dari munculnya banyak kelas menengah baru, adanya dukungan penguasa dan bangsawan progresif, terus timbulnya kesadaran masyarakat di abad pertengahan untuk mengubah kondisi kehidupannya, jatuhnya Konstantinopel, dan penemuan mesin-mesin cetak gitu. Udah jelas belum? Cukup, terima kasih. Pertanyaan Manda akan dijawab oleh Anggia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda, yaitu apa tanda filsafat komunikasi di zaman Yunani kuno dan abad pertengahan. Yaitu Yunani kuno ditandai oleh pergeseran pemikiran dari mitos ke logos. Abad pertengahan ditandai oleh otonomi yang hilang. Apakah jawabannya udah cukup, Amanda? Cukup, Anggia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan untuk yang sudah bertanya juga, kalian luar biasa ya. Selanjutnya, mari langsung saja kita lanjutkan ke kelompok 2. Untuk kelompok 2, saya persilakan. Ya. Sudah muncul belum? Udah.
Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas bab 3 dan bab 4 yang beranggotakan Indira Gina Andini, Diki Eka Pramudita, Rosa Amalia Putri, Aulia Solihin, dan saya Tiara Muati. Baik, untuk slide 1 yaitu struktur masyarakat yang akan dibahas oleh Aulia Solihin. Untuk saudara Aulia Solihin, saya persilahkan. Halo. Assalamualaikum. Kedengaran enggak? Ada. Kedengaran enggak? Ada. Ada kira-kira. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur masyarakat. Yang pertama ada kelompok sosial. Kelompok sosial yaitu adalah kelompok di mana naluri manusia sejak ia dilahirkan. Naluri ini mendorong untuk selalu menyatukan hidupnya dengan orang lain dalam suatu kelompok. Kelompok sosial adalah kehidupan yang bersama-sama manusia dalam himpunan atau kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil dan hidup secara guyup. Yang pertama atau struktur masing-masing dari kelompok sosial tersebut, yang pertama ada kelompok formal sekunder. Kelompok sosial ini bersifat sekunder, bersifat formal, memiliki aturan dan struktur yang tegas, serta dibentuk berdasarkan tujuan-tujuan yang jelas pula. Kelompok formal ini pun ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, adanya kesadaran anggota bahwa ia adalah bagian dari anggota kelompok yang bersangkutan. Lalu setiap anggota memiliki hubungan timbal balik dengan anggota lainnya. Lalu ada kelompok formal primer. Kelompok sosial yang umumnya bersifat formal, namun keberadaannya bersifat primer. Kelompok ini tidak memiliki aturan yang jelas. Meskipun tidak memiliki aturan yang jelas, dijalankannya pun secara tegas. Lalu ada kelompok informal sekunder. Kelompok ini umumnya bersifat informal, namun keberadaannya bersifat sekunder. Ada kelompok informal primer. Kelompok ini terjadi akibat meleburnya sifat-sifat kelompok sosial primer atau disebabkan karena pembentukan sifat-sifat di luar kelompok yang tidak dapat ditampung oleh kelompok formal primer. Lalu ada lembaga peranata sosial, yaitu sekumpulan tata aturan yang mengatur interaksi dan proses sosial di dalam masyarakat. Lembaga ini memungkinkan setiap struktur sosial dan fungsinya pun adanya harapan anggota dalam masyarakat dalam berjalan dan memenuhi harapan, sebagaimana yang disepakati bersama. Lalu ada stratifikasi sosial, yaitu struktur sosial yang berlapis-lapis di dalam masyarakat. Lapisan sosial menunjukkan bahwa masyarakat memiliki strata, mulai dari yang terendah hingga strata yang paling tinggi. Lalu ada mobilitas sosial. Menurut Harter dan Hart dalam bukunya Narwoko dan Suryanto tahun 2004 dalam halaman 188, mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke sosial lainnya. Lalu ada kebudayaan. Kebudayaan adalah produk dari seluruh rangkaian proses sosial yang dijalankan oleh manusia dalam masyarakat dengan segala aktivitasnya. Dengan demikian, maka kebudayaan ini hasil nyata dari sebuah proses sosial yang dijalankan oleh manusia bersama masyarakat. Ada beberapa unsur penting dari kebudayaan universal. Yang pertama ada sistem teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem sosial, sistem bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, religi, pertahanan dan kekuasaan, pendidikan, kesehatan, serta pertahanan. Mungkin cukup dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan saya bahas. Next untuk saudara Aulia. Oke, proses dan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia ataupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Sukanto 2002-62.
Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu sebagai berikut. 1. Kontak sosial. Menurut Suryono Sukanto, 2002, kontak sosial berasal dari bahasa Latin, kon atau kun, bersama-sama atau tanggo menyentuh. Jadi artinya secara harfiah adalah bersama sama menyentuh. Secara fisik kontak sosial baru terjadi apabila adanya hubungan fisik. 2. Komunikasi. Sosiologi menjelaskan komunikasi sebagai sebuah proses memaknai yang dilakukan oleh seseorang. Dalam komunikasi ada 3 unsur penting yang selalu hadir dalam setiap komunikasi, yaitu sumber informasi atau source, kedua saluran atau media, dan penerima informasi atau audiens. Next. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Indira. Untuk Saudari Indira, saya persilakan. Baik, terima kasih Tiara. Selanjutnya di sini ada proses-proses interaksi sosial. Menurut Gilin, ada 2 golongan proses sosial sebagai akibat dari interaksi sosial. Yang pertama ada proses asosiatif, yaitu sebuah proses yang terjadi saling pengertian dan kerjasama timbal balik antara individu atau kelompok satu dengan lainnya, di mana proses ini menghasilkan pencapaian tujuan-tujuan bersama. Bentuk-bentuk dari proses asosiatif ini yang pertama ada kerjasama atau cooperation, yaitu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Proses terjadinya cooperation lahir apabila di antara individu atau kelompok tertentu menyadari adanya kepentingan dan ancaman yang sama. Ada beberapa bentuk dari cooperation. Yang pertama ada gotong royong dan kerja bakti, lalu ada joint venture, lalu ada cooperation, lalu ada bargaining, dan yang terakhir ada coalition. Next. Yang kedua ada accommodation, yaitu proses sosial dengan 2 makna. Yang pertama adalah proses sosial yang menunjukkan suatu keadaan yang seimbang atau equilibrium dalam interaksi sosial antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. Yang kedua adalah menuju pada suatu proses yang sedang berlangsung, di mana accommodation menampilkan suatu proses untuk meredakan suatu pertentangan yang terjadi di masyarakat. Bentuk-bentuk accommodation yang pertama ada coercion, ada compromise, toleration, stalemate, mediation, dan adjudication. Next. Yang ketiga ada asimilasi, yaitu proses pencampuran 2 atau lebih budaya yang berbeda sebagai akibat dari proses sosial, kemudian menghasilkan budaya tersendiri yang berbeda dari asalnya. Proses ini penting dalam kehidupan yang berbeda secara kultural, sebab asimilasi yang baik akan melahirkan budaya yang dapat diterima oleh semua anggota kelompok dalam masyarakat. Yang kedua ada proses disosiatif, yaitu merupakan proses perlawanan yang dilakukan oleh individu-individu dalam kelompok dalam proses sosial di antara mereka pada suatu masyarakat. Bentuk-bentuk dari proses ini ada persaingan atau competition, ada controversion, dan ada konflik. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Diki. Untuk Saudara Diki, saya persilakan. Berikutnya ada proses komunikasi dalam masyarakat. Di sini ada komunikasi langsung, yang merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dan terdapat komunikasi pertukaran informasi, seperti halnya ketika berbicara dengan orang lain tanpa adanya perantara atau media. Komunikasi langsung, tatap muka, baik antara individu atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan masyarakat, maka pengaruh hubungan individu interpersonal masuk dalam pemahaman komunikasi ini. Kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Rosa Amalia. Untuk Saudari Rosa Amalia, saya persilakan. Selanjutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada halayak luas. Unsur-unsur komunikasi massa diantaranya ada komunikator, media massa, informasi atau pesan, gatekeeper, halayak, dan umpan balik. Next. Selanjutnya ada konsep massa. Konsep massa memiliki unsur-unsur penting diantaranya terdiri dari masyarakat jumlah besar, sulit membedakan anggota massa yang satu dengan yang lainnya,
Sebagian besar anggota memiliki negatif image, sukar organisir atau sulit organisir. Massa merupakan refleksi dari kehidupan sosial. Proses komunikasi massa di komunikasi massa memiliki proses yang berbeda dengan komunikasi tatap muka. Karena sifat komunikasi yang melibatkan banyak orang, maka proses komunikasinya sangat kompleks dan rumit. Next. Yang ketiga ada audiensi massa. Khalayak memiliki sifat-sifat seperti yang ada pada konsep massa, namun lebih spesifik pada suatu media massa. Sifat audien massa yaitu terdiri dari jumlah besar, berita media tersebar dengan tak terbatas atau heterogen waktu dan tempat, bersifat interaktif antara media massa dan pendengar atau pemirsa, bersifat heterogen atau berbagai lapisan masyarakat, tidak terorganisir, dan bergerak sendiri. Next. Yang keempat ada budaya massa. Komunikasi massa berproses pada level budaya massa, sehingga sifat-sifat komunikasi massa sangat dipengaruhi oleh budaya massa yang berkembang di masyarakat, di mana proses komunikasi itu berlangsung. Budaya massa dalam komunikasi massa memiliki karakter non-tradisional atau berkaitan dengan budaya populer, bersifat merakyat, memproduksi produk massa, infotainment adalah produk kepada masyarakat luas. Berhubungan dengan budaya populer sebagai sumber budaya massa. Budaya massa diproduksi besar, maka harus menghasilkan keuntungan. Yang terakhir diproduksi secara eksklusif menggunakan kelas sosial yang diperuntukkan kepada masyarakat homogen atau terbatas. Next. Yang kelima, fungsi komunikasi massa. Komunikasi massa adalah salah satu aktivitas sosial yang berfungsi di masyarakat. Menurut Robert Kimmerton, fungsi aktivitas sosial memiliki dua aspek, yaitu fungsi nyata dan fungsi nyata. Fungsi nyata atau manifest function adalah fungsi nyata yang diinginkan. Yang kedua, fungsi tidak nyata atau tersembunyi atau latent function. Yang fungsi yang tidak diinginkan, 5 fungsi dari komunikasi massa yaitu fungsi pengawasan, fungsi social learning, fungsi penyampaian informasi, fungsi transformasi budaya, dan hiburan. Next. Yang terakhir ada peran media massa. Media massa adalah institusi yang berperan sebagai agent of change, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama dalam media massa. Dalam menjalankan paradigmanya, media massa berperan sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi, media yang mendidik masyarakat supaya cerdas dan membuat masyarakat yang maju. Yang kedua, media massa juga menjadi media informasi dalam artian dengan informasi yang jujur dan terbuka. Maka masyarakat akan menjadi kaya akan informasi. Yang ketiga, terakhir, media massa sebagai media hiburan, sebagai institusi budaya, dan membantu perkembangan budaya. Next. Next slide. Aulia, next. Ul. Aul. Di next Ul. Nah. Iya, Aul. Oke. Selanjutnya secara Ada nggak? Ada. Selanjutnya secara lebih spesifik, peran media massa saat ini lebih menyentuh persoalan yang terjadi di masyarakat secara aktual, seperti harus lebih spesifik dan proporsional dalam melihat sebuah persoalan sehingga mampu menjadi media edukasi dan media informasi dalam masyarakat. Yang kedua, dalam memotret realitas, media massa harus fokus pada realitas masyarakat, bukan pada potret kekuasaan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, sebagai lembaga edukasi.
media massa harus dapat memilah kepentingan media massa sebagai lembaga produksi, sehingga kasus pengaburan berita dan iklan tidak terjadi dan merugikan masyarakat. Yang keempat, media massa juga harus menjadi early warning system. Hal ini terkait dengan peran media massa sebagai media informasi untuk menginformasikan setelah terjadi bahaya di lingkungan itu. Dan yang terakhir, dalam hal menanggapi ancaman masyarakat yang lebih besar seperti terorisme, seharusnya media massa lebih banyak menyoroti aspek fundamental pada terorisme, seperti mengapa terorisme itu terjadi bukan hanya pada aksi terorisme menurut Subiakto pada tahun 2006. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya itu video karena keterbatasan jaringan tidak bisa diputar. Jika ingin melihat, nanti kami bagikan PPT-nya. Untuk selanjutnya itu sesi pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Saya izin bertanya, boleh? Ada suaranya enggak? Ada. Mau izin bertanya, untuk tadi penjelasan dari presentasi kalian, kan di era sekarang tuh udah masuk era digital ya. Nah, menurut kalian tuh apakah dengan keberadaannya media cetak seperti koran atau media massa lainnya, majalah gitu masih bisa dibilang diperlukan nggak sih di era digital sekarang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tampung dahulu ya. Untuk yang lain, ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Ya, kan kalian udah menjelaskan mengenai proses dan interaksi sosial. Sebenarnya apakah proses dan interaksi sosial itu penting dilakukan oleh setiap individu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Aku izin bertanya. Apakah media massa berpengaruh kepada dinamika budaya masyarakat Indonesia? Baik, terima kasih. Mungkin kami tutup ya pertanyaan. Kami akan menjawab. Untuk yang mau menjawab, saya persilakan. Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Raina tadi ya, yang media cetak. Kalau dilihat perkembangan zamannya, media tersebut boleh dikatakan peran itu terbilang memiliki karakter yang unik ya. Peran itu mampu menjaga nilai-nilai demokrasi yang ada di dalamnya. Jika kita dibandingkan peran dengan media online, maka informasi yang diberikan oleh koran bisa terbilang masih bisa dipertanggungjawabkan itu daripada media-media online. Karena kalau di koran itu asliannya sih harus divalidasi dulu gitu. Kalau di media sosial sekarang kan banyak terjadi hoax. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Novia. Jadi menurut saya
berpengaruh karena kan banyak budaya luar masuk ke budaya Indonesia dan itu mempengaruhi, dan pengaruhnya itu banyak yang negatif, banyak juga yang positif gitu. Mungkin dari positif kita bisa saling mengenal atau misalnya nanti kita berkolaborasi antara budaya A dengan budaya B. Namun ketika negatif itu bisa jadi kita lupa sama budaya kita sendiri. Apakah cukup jelas? Jelas, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ada yang mau menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Wildan. Tadi nanya tentang interaksi sosial. Kan seperti yang telah disinggung gitu ya, manusia itu kan makhluk sosial yang pastinya memerlukan bantuan orang lain. Tentunya interaksi pun dapat mempermudah kehidupan kita gitu ya. Bisa saling membantu satu sama lain. Bahkan interaksi sosial pun sangat-sangat diperlukan di perkuliahan ini, terutama kita sebagai anak ilmu komunikasi. Interaksi sosial ini harus kita kuasai gitu ya, harus kita jadikan dasar dalam berilmu di jurusan kita gitu ya. Bahkan di semua jurusan pun, bukan hanya di Ilkom gitu ya, semua pun kedokteran, terus di fisika pun yang lain gitu ya. Interaksi sosial ini sangat-sangat diperlukan. Makanya ilmu komunikasi itu luas, itu karena interaksi sosial itu yang terjadi. Mungkin itu Wildan, cukup. Cukup jelas, terima kasih Aul. Terima kasih. Baik, kita tutup saja. Untuk yang bertanya, terima kasih. Dan untuk yang mendengarkan juga terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Jadi pada kali ini dua pemateri kita sudah membedah, sudah memaparkan isi dari buku Sosiologi Komunikasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Burhan Bungin. Karena semuanya sudah selesai, mungkin sekarang ini dokumentasi dulu nggak? Boleh. Kita dokumentasi Sama dulu siapa aja, screenshot aja. Sama apa aja. Boleh. Yuk. Boleh. Yang belum on cam, boleh on cam dulu. Untuk dokumentasi, bebas gayanya mau gimana aja. Oke. Udah ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, dah. Lanjut, Yaski. Baik, teman-teman semua, webinar pada hari ini sudah selesai ya. Saya di sini selaku host pamit undur diri. Selamat beraktivitas, dan karena ini juga masih suasana Lebaran, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua. Salam untuk keluarga kalian semua di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.